Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yajid Eriansyah Pradanta, anggota Latsar Kota Banjarbaru, BPS DMD Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 10 Kelompok 4 tahun 2021. Hari ini, saya akan mempresentasikan tugas learning journal mengenai etika publik. Semoga bermanfaat. Etika publik termasuk ke dalam nilai-nilai dasar ASN. Adapun nilai-nilai dasar ASN tersebut yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan juga anti korupsi. Sehingga kita kenal dengan istilah aneka. Sebelum kita masuk ke pengertian etika publik, yang pertama harus kita ketahui adalah pengertian dari etika. Etika sendiri menurut Rico Kur adalah tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil. Etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah, yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Selanjutnya, ada pengertian dari kode etik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Adapun kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok, khususnya dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Contohnya kode etik profesi kedokteran dan kode etik ASN. Adapun prinsip aparatur sipil negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 3 mengenai ASN adalah nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan profesionalitas jabatan. Kemudian apa saja isi dari kode etik dan juga kode perilaku ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014? Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang keempat, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang Nomor 8, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kedisiplinan pegawai ASN. Berikut ini adalah sumber-sumber kode etik ASN. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang. Yang kedua, tentang Sumpah Jabatan atau Janji Pegawai Negeri Sipil di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975. Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil. Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Selanjutnya, pengertian etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yaitu yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan.
Yang kedua, sisi dimensi reflektif, etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Yang ketiga, modalitas etika menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Kemudian, apa saja nilai-nilai dasar etika publik? Nilai-nilai dasar etika publik menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 4 mengenai ASN. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. 3. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. 4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 6. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 13. Mengutamakan pencapaian hasil dan dorongan kinerja pegawai. 14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. 15. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkap sistem karir. Kemudian, apa saja dimensi etika publik? Untuk dimensi etika publik, terdapat 3 poin utama. Yang pertama, dimensi pelayanan publik. 2. Dimensi modalitas. Dan ketiga, tindakan integritas publik. Untuk dimensi pelayanan publik, etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma serta prinsip moral, sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Untuk dimensi modalitas, pemerintah bersih adalah syarat kemajuan suatu bangsa. Adapun unsur-unsur modalitas dalam etika publik adalah akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Untuk tindakan integritas publik dalam arti sempit yakni tidak melakukan korupsi atau kecurangan. Integritas publik juga dimaksudkan dari pejabat publik yang sesuai dengan nilai, standar, aturan moral yang diterima masyarakat. Integritas publik juga merupakan niat baik seorang pejabat publik yang didukung oleh institusi sosial seperti hukum, aturan, kebiasaan, dan sistem pengawas. Pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknik dan leadership, namun juga kompetensi dari etika. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai seperti kejujuran, solidaritas, keadilan, dan kesetaraan dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain. Profesionalitas merupakan persyaratan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi pejabat publik. Suatu tugas atau pekerjaan harus dikerjakan oleh orang yang sesuai dengan bidang keahliannya. Oleh karena itu, perlu ada perubahan mindset dari seluruh pejabat publik. Perubahan mindset ini merupakan reformasi birokrasi yang paling penting. Setidaknya mencakup 3 aspek penting yakni: pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan. Kedua, merubah dari wewenang menjadi peranan. Ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bahkan bukan hanya di dunia tetapi juga sampai ke akhirat. Dalam reformasi birokrasi, ada 8 area perubahan yang harus dilakukan oleh seluruh kementerian atau lembaga dan pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia yakni: yang pertama, manajemen perubahan. Kedua, penataan peraturan perundang-undangan. 3. Penataan dan penguatan organisasi. 4. Penataan tata laksana. 5. Penataan sistem manajemen SDM. 6. Penguatan akuntabilitas. 7. Penguatan pengawasan. 8. Peningkatan pelayanan publik. Keberhasilan dalam melaksanakan 8 area perubahan ini diharapkan dapat mewujudkan birokrasi yang bersih dari KKN, pelayanan publik yang berkualitas, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Setiap pegawai pemerintah harus menghindari adanya konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya. Adapun konflik kepentingan itu akan mengakibatkan: yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal.
Dan yang ketiga, peningkatan kesejahteraan rakyat terabaikan. Adapun perilaku konflik kepentingan tersebut yaitu yang pertama ada aji mumpung, yang kedua loyalitas ganda, ketiga menerima atau memberi suap, empat pemanfaatan informasi rahasia, lima penyalahgunaan pengaruh publik, dan yang keenam pemanfaatan fasilitas organisasi atau lembaga untuk kepentingan pribadi. Kemudian berikut ini ada beberapa tindakan yang harus dihindari karena termasuk di dalam kategori konflik kepentingan. Yang pertama, ikut serta dalam transaksi bisnis pribadi atau perusahaan swasta untuk keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan jabatan kedinasan. Yang kedua, membicarakan masa depan peluang kerja di luar instansi pada saat ia berada dalam tugas-tugas sebagai pejabat pemerintahan. Yang ketiga, menerima segala bentuk hadiah dari pihak swasta pada saat ia melaksanakan transaksi untuk kepentingan kedinasan atau kepentingan pemerintah. Yang keempat, membocorkan informasi komersial atau ekonomis yang bersifat rahasia kepada pihak-pihak yang tidak berhak. Yang kelima, terlalu erat berurusan dengan orang-orang di luar instansi pemerintah yang dalam menjalankan bisnis pokoknya tergantung kepada izin pemerintah. Adapun rangkuman yang kita dapat setelah mendengarkan penjelasan mengenai etika publik adalah pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknis dan leadership, namun juga kompetensi etika. Oleh karena itu, perlu dipahami etika dan kode etik pejabat publik. Tanpa memiliki kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan bahkan sering diskriminatif terutama pada masyarakat kalangan bawah yang tidak beruntung. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapun kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Demikian learning journal mengenai etika publik yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.